dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Apa kabar semuanya? Tentunya kita masih dalam keadaan yang selalu sehat, penuh dengan sukacita, dan dipenuhi dengan berkat-berkat dari Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, tidak terasa, ternyata telah 1 minggu lebih kita menjalani hari-hari yang baru di tahun 2021 ini. Dan pertanyaan sederhananya adalah, sudahkah Anda diberkati dan memberkati? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap kita memasuki tahun baru, doa yang akan kita ucapkan dan kita lantunkan bersama-sama, baik itu bagi diri kita sendiri, keluarga kita, maupun sahabat-sahabat kita yang lain adalah, semoga engkau diberkati, semoga tahun baru ini dipenuhi dengan kesuksesan, dengan keberhasilan-keberhasilan, demi pencapaian-pencapaian yang tentunya kita berharap adalah yang terbaik bagi kita semua. Amin. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih sebenarnya pengertian dari berkat yang sejati? Apakah berkat ini hanya tentang materi? Apakah tentang finansial dan keuangan? Apakah tentang sebuah kesuksesan, keberhasilan, dan rezeki yang kita peroleh? Tentunya pengertian berkat di sini bukan sekadar itu saja. Berkat adalah setiap anugerah yang boleh kita miliki, yang dikaruniakan oleh Allah dalam hidup kita. Bisa saja berkat itu berupa berkat kesehatan, berkat pekerjaan yang baik, berkat kita memiliki teman-teman dan sahabat yang baik, berkat ketika kita memiliki keluarga yang harmonis, dan berbagai berkat-berkat yang lain. Maka kembali pada pertanyaan pertama saya di atas adalah, sudahkah Anda diberkati dan memberkati di tahun yang baru ini? Maka ketika kita berbicara berkat, tentunya kita memiliki sebuah pengertian sederhana tentang kata bless atau blessing dari bahasa Inggris. Maka izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi langkah-langkah konkret dan praktis yang sangat sederhana, bagaimana supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang diberkati dan memberkati. Saya ambil dari kata bless itu sendiri. Ada 5 langkah konkret, praktis, dan sederhana dari kata bless itu. Yang pertama adalah belajar untuk bertumbuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, setiap pribadi harus terus-menerus belajar. Belajar tidak pernah dibatasi oleh seberapa usia kita dan seberapa luas wawasan kita. Karena belajar adalah sebuah proses yang harus kita jalani dan kita nikmati di sepanjang umur kita. Belajar di sini bukan dengan motivasi supaya kita menjadi semata-mata tambah pintar, tambah pandai, tambah hebat, tambah mengetahui semuanya. Tetapi ketika engkau ingin diberkati dan memberkati, pengertian belajar di sini adalah belajar untuk bertumbuh. Di tahun 2020 yang lalu, ketika masa pandemi ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita, saya pun terus belajar. Yaitu belajar bagaimana melakukan pewartaan secara online. Serta ketika investasi properti demikian menurun dan juga bahkan stagnan, tidak berkembang, saya belajar untuk bagaimana mengembangkan investasi yang ingin saya kelola dan alokasikan, yaitu ke dalam investasi dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan, baik itu instrumen reksadana, deposito dalam bentuk bundling dengan tabungan, unit link, hingga valuta asing. Maka saya terus belajar untuk bertumbuh agar supaya saya juga memperoleh buah-buah yang melimpah. Demikian juga di tahun 2021 ini saya mengundang Anda semua untuk terus belajar untuk berbuah.
Bagi yang ingin mendalami kuliner, mari belajar tentang hal-hal yang terkait dengan kuliner. Bagi yang ingin online shop, mari belajar tentang online shop sehingga Anda boleh berbuah, bertumbuh, dan berkembang di sana. Amin. Sedangkan langkah yang kedua adalah lakukan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai seorang manusia tidak akan pernah terlepas dari penyertaan dan pendampingan Tuhan kita. Sebagaimana ikan di laut itu akan mati ketika ikan itu ditarik keluar dan jauh dari air laut. Begitu pula pohon atau tumbuh-tumbuhan dengan tanah. Ketika pohon itu dicabut dan tidak ditanam di tanah yang subur, maka pohon itu mati. Demikian juga dengan manusia dan Tuhannya. Karena Tuhan adalah pencipta. Maka ketika kemudian kita sudah belajar untuk bertumbuh, maka mari kita lakukan hal-hal tersebut, tindakan-tindakan yang efektif dan positif tersebut bersama dengan Tuhan. Sehingga di sepanjang 2021 ini kita akan diberkati dan memberkati. Amin. Sedangkan langkah yang ketiga adalah eksplorasi terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita belajar tentang satu hal, kemudian kita mempraktekkannya, maka dalam proses itu kita akan menemukan berbagai macam tantangan, bisa juga kendala, hambatan, atau bahkan kesulitan dan persoalan-persoalan yang lain. Maka disitulah kesempatan untuk kita eksplorasi terus-menerus, baik itu untuk memperdalam dan belajar tentang hal-hal yang positif yang telah kita pelajari. Tentunya kita tidak hanya sekedar belajar tentang hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum, wawasan, atau hal-hal jasmani dan duniawi di sekitar kita, tetapi yang dimaksudkan dengan belajar untuk berbuah juga adalah belajar dari firman Tuhan. Karena apapun agama kita, firman-firmannya adalah sebuah penuntun dan pedoman yang akan membimbing dan membawa kita untuk mencapai hasil yang berbuah melimpah, dan semuanya boleh menjadi berkat bagi kita maupun bagi sesama kita. Maka jangan putus asa, jangan menyerah untuk terus eksplorasi diri terus-menerus. Eksplorasi setiap bidang-bidang, setiap aspek-aspek yang kita mau pelajari dan kita tumbuh kembangkan. Serta setelah kita melakukannya bersama dengan Tuhan, jangan pernah berhenti di satu titik demi titik yang lain, tetapi teruslah melangkah, mengeksplorasi, menggali, menumbuh kembangkan dengan setiap kreativitas dan sikap proaktif kita yang positif. Maka niscaya semua proses ini akan menghasilkan buah yang melimpah. Amin. Sedangkan langkah konkret dan sederhana yang keempat adalah sabar dan tekun dalam setiap proses. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana kita tahu bersama dalam realitas hidup ini tidak ada yang instan. Bahkan jangan mau sesuatu yang instan, karena sesuatu yang instan tentunya tidak mengakar ke dalam, tidak memiliki pondasi yang kuat. Maka langkah yang keempat adalah kita sabar dan tekun di dalam setiap proses-proses yang akan kita lalui dan kita alami. Bahkan sekalipun mungkin ketika proses itu belum menampakkan hasil, ketika mungkin proses itu masih jauh dari harapan, atau bahkan mungkin terpaksa kita mengalami pengorbanan demi pengorbanan, mengalami penderitaan demi penderitaan, mengalami kesulitan demi kesulitan, jangan berhenti berproses. Teruslah sabar dan tekun di dalam proses, karena di sana ada berkat-berkat yang juga melimpah yang dapat kita alami dan sekaligus dapat kita bagikan kepada orang lain. Kita pun dapat memberkati orang lain melalui setiap proses yang kita alami. Minimal kita akan mengalami pertumbuhan diri kita masing-masing. Kita akan mengalami pertumbuhan dalam karakter building kita. Karakter kita akan dipoles, akan diasah dan bertumbuh menjadi pribadi yang semakin berkualitas dari hari ke hari. Dan ketika proses itu sudah matang, niscaya kita percaya dengan rahmat, kasih, dan kuasanya, maka akan menghasilkan
buah yang melimpah, dan kemudian kita mencapai apa yang kita rindukan. Amin. Dan langkah konkret sederhana yang kelima adalah setia di dalam berbagi kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, salah satu kualitas dalam hidup kita yang menentukan keberhasilan, kesuksesan, dan pencapaian hidup kita adalah tentang kesetiaan. Bagaimana kita tetap menjalani semua proses itu, kita menjalani setiap aspek dalam hidup kita dengan setia, sehingga akhirnya kita memperoleh buah yang memberkati itu. Demikian juga paralel dengan proses yang kita jalani, sekalipun mungkin belum menghasilkan buah-buah nyata yang melimpah, jangan pernah takut dan khawatir. Tetaplah berbagi. Berbagi dari apa yang engkau punya, apa yang engkau miliki, sekalipun itu mungkin sedikit dan sederhana. Tapi ketika engkau setia untuk berbagi, maka barang siapa yang menabur, ia akan menuai. Ketika engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Ketika engkau menabur damai sejahtera, engkau akan menuai damai sejahtera. Ketika engkau menabur kasih, sukacita, semangat, engkau pun akan menuai kasih, sukacita, dan semangat. Ketika engkau menabur investasi dalam bentuk apapun, engkau pun akan menuai investasi dalam bentuk-bentuk tersebut. Maka mari saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk di awal-awal tahun baru 2021 ini kita lakukan 5 langkah konkret yang praktis dan sederhana dari kata bless, yaitu belajar untuk bertumbuh, lakukan bersama Tuhan, eksplorasi terus-menerus, sabar dan tekun dalam proses, serta setia untuk terus berbagi kepada sesama. Maka akan ada blessing di dalam hidup kita. Kita akan diberkati untuk kemudian bersama dengan rahmat-Nya kita akan memberkati. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang diberkati dan memberkati. Kita akan memiliki berkat-berkat yang melimpah, mulai dari berkat kesehatan, berkat pekerjaan dan usaha yang baik, berkat keluarga yang harmonis, berkat sahabat, teman, dan relasi yang baik dan semakin luas. Kita juga memiliki berkat pelayanan yang tulus dan sejati kepada sesama, dan akhirnya kita senantiasa boleh mengalami berkat-berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan serta kesuksesan yang sejati. Tidak hanya tentang masalah finansial, tidak hanya tentang masalah jasmani, tetapi juga masalah rohani dan spiritual. Mari kita terus bertumbuh jadi pribadi yang diberkati dan memberkati di sepanjang tahun 2021 ini. Amin. Tuhan memberkati.